Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Guru dan murid bertemu lagi. Sosok manusia tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu membawa sedikit nostalgia. Secara mengejutkan Yao Lao yang tertidur di dalam ring selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi oleh Yao Lao jelas lebih besar dari sebelumnya. Dari kekuatan spiritual yang kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, seseorang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini juga menyebabkan kekuatan Yao Lao meningkat secara signifikan. Itu kamu. Medusa terkejut saat tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera mengatupkan alisnya dan bertanya dengan heran. Yao Lao tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jatuh pingsan. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam ketidaksadarannya. Siapa lagi selain Xiao Yan yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk membantunya dengan cepat dalam pemulihannya? Sungguh tak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Heaven Swallowing Python dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat. Dari kelihatannya, aku sudah tertidur cukup lama kan? Yao Lao melirik Medusa yang tergantung di langit tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa pelan. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa. Dia menatapnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui lelaki tua misterius ini begitu dia bisa bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python. Namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yao Lao. Mengapa kamu masih tetap di samping Xiao yang sekarang setelah kamu telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python? Sebuah kedipan melintas di mata Yao Lao yang menunduk. Dia sangat jelas dari permusuhan yang dipegang Medusa terhadap Xiao Yan. Dia masih takut padanya ketika dia ada, dan dia harus sedikit berhati-hati bahkan jika dia ingin bertindak. Namun, mengingat kekuatan Xiao Yan, sulit untuk menjamin bahwa wanita ganas ini tidak akan memiliki pemikiran lain mengingat kekuatan Xiao Yan. Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya. Namun, begitu nada suara seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajah cantiknya yang mempesona dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao ini, apa hubungannya denganmu bahwa aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiao Yan mempermalukan saya dengan cara itu saat itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengatur saya. Hehe. Sungguh gadis berlidah silet. Saat diriku yang dulu berkeliaran dan mendominasi benua, kamu hanya minum susu di tempat yang tidak diketahui. Yao Lao tertawa aneh. Namun, rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang. Terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan, yang terakhir setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan skor kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yao Lao melihat ke segala arah sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti di kuali obat merah di atas batu besar di antara dinding tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, ya, yang terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya.
Kekuatan hisap muncul entah dari mana karena kuali obat yang sangat besar itu secara otomatis terbang dan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Kuali obat ini, tangan Yao Lao dengan lembut mengusap berbagai ukiran makhluk hidup yang mengaum dengan kepala terangkat di atas kuali obat. Kejutan di wajahnya semakin kaya sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Kuali obat ini, mengapa itu terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat di peringkat kuali surgawi? Yao Lao jelas memiliki mata yang jauh lebih tajam daripada Xiao Yan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat. Yang terakhir hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi sangat sulit menebak asalnya. Yao Lao, di sisi lain, bisa mengandalkan pengamatan kasar untuk membuat tebakan yang cerdas. Dia memang tangguh. Yao Lao memutar matanya. Mereka akhirnya mendarat di Medusa di sampingnya. Dia menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap kuali ini. Dia melihat cincin penyimpanan biru tua dari jari Xiao Yan dan hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi mengeluarkan napas terkejut. Sebenarnya ada jejak spiritual? Ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi? Hei, sepertinya kehidupan orang ini sudah cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sejenak setelah dia dihentikan oleh sedikit perlawanan yang dipancarkan dari cincin penyimpanan ketika dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menampar mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yao Lao tidak menggunakan kekuatan setelah gagal menyimpan kuali. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengerutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiao Yan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikutinya. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yao Lao. Yang terakhir sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Oleh karena itu, tubuhnya bergetar dan tubuhnya yang agak ilusi dengan tenang meluncur melintasi langit sebelum berhenti di puncak gunung yang ditutupi oleh pepohonan hijau yang besar dan subur. Bulan seperti lempengan perak yang tergantung di langit yang jauh. Cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah, menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan tipis benang perak. Lapisan ini luar biasa indah di bawah langit yang gelap, tampak sangat kabur dan misterius. Ada api unggun samar yang muncul di dalam hutan hijau yang subur. Cahaya api berwarna merah sangat mencolok di hutan gelap yang dalam. Orang tua di samping api unggun dengan wajah tua menyentuh dahi pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan menyerang roh yang kelelahan. Kecantikan menyihir berwajah dingin berdiri dengan cantik tidak jauh dari api unggun. Matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap tua dan muda dengan acuh tak acuh. Yao Lao perlahan menghembuskan napas lama kemudian. Tangannya juga meninggalkan dahi Xiao Yan saat jarinya bergetar. Sebotol pil obat muncul ke permukaan. Setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yan. Saya sudah tidak melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini. Ini benar-benar hebat. Namun, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai kekuatannya. Yao Lao berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat tenggorokan Xiao Yan berguling saat pemuda itu menelan pil obat. Mata yang terakhir masih tertutup rapat. Nafas Xiao Yan saat ini dalam kondisi paling lelah, dan douqi di dalam tubuhnya hampir habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yao Lao, dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Xiao Yan. Sementara Yao Lao bergumam, Xiao Yan, yang dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat. Bulu matanya langsung bergetar. Sesaat kemudian,
matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menjadi jelas. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah wajah tua tersenyum yang sangat familiar di depannya yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Xiao Yan mengangkat kepalanya sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu. Dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah menghela nafas panjang, sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat dia menyandarkan tubuhnya yang lemah di batang pohon di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yao Lao, "Guru, saya tidak bertemu Anda selama 2 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa?" Tatapan Yao Lao menatap tajam pada wajah muda yang dingin, tegas, yang telah bertambah dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang lama di mana dia tertidur ini, anak kecil yang mengandalkannya sebelumnya telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang dengan kualifikasi dan kekuatan untuk mandiri. Bayi elang yang membutuhkan perlindungan konstan saat ini mampu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, melayang melintasi langit. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yao Lao dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan. Dia berbicara dengan senyum senang, "Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik." Xiao Yan hanya mengusap kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap Medusa dari kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Cailin." Meskipun Xiao Yan telah jatuh pingsan ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia hanya menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkan Anda. Selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan akan disempurnakan untuk saya." Xiao Yan dengan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa, dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, kekuatanmu meningkat. Itu tidak bisa dianggap sebagai perbaikan. Saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu jika saya ingin sembuh total." Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas, "Anak kecil, bagaimana dengan Fallen Heart Flame itu?" "Itu telah saya perbaiki." Xiao Yan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. "Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan siapapun." Kegembiraan yang sulit disembunyikan langsung melonjak ke wajah Yao Lao saat mendengar kata-kata itu. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan dengan berat. Meskipun Yao Lao telah menebak sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dia terbangun, Yao Lao tidak bisa tidak bersukacita meskipun dia bisa mengendalikannya begitu tebakannya telah diverifikasi. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah gembira Yao Lao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut, "Selain itu, guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang mengkhianati gurunya." Suara lembut itu segera mengejutkan Yao Lao. Itu adalah waktu yang lama sebelum Yao Lao menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya. Seseorang tidak dapat mengatakan apakah ekspresinya adalah salah satu dari kesedihan atau kelegaan. Tangannya perlahan tapi dengan berat menepuk Xiao Yan. Suara rendah, serius, dan lama yang menyebabkan sakit hati bergema di telinga Xiao Yan. "Terima kasih banyak, anak kecil. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.